Halo anak-anak kelas 1, jumpa lagi dengan Ibu Loni dalam pembelajaran kita kali ini. Kali ini kita masih ada dalam pembelajaran tema 6 dan kita sudah ada pada subtema ketiga, yaitu lingkungan sekolahku. Sekolah Lani memiliki halaman luas. Banyak pohon di halaman sekolah. Semua warga sekolah menjaga kebersihannya. Lani bersyukur memiliki sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Bagaimana keadaan sekolahmu? Sekolah adalah tempat belajar bersama. Kita pasti senang belajar di lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Kita harus ikut memelihara lingkungan sekolah. Ayo membaca pada buku tema halaman 81. Judul bacaan, Sekolahku Bersih dan Sehat. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon ditanam di sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan, jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak, setelah membaca, mari menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dan dijawab sesuai bacaan. Pertama, apa judul bacaan tersebut? Ya, judul bacaan yang telah dibaca tadi adalah Sekolahku Bersih dan Sehat. Pertanyaan kedua, bagaimana keadaan sekolah pada cerita tersebut? Ya, keadaan sekolah bersih dan nyaman. Pertanyaan ketiga, mengapa udara di sekolah segar? Ya, karena di sekolah banyak pohon ditanam di sekolah. Pertanyaan keempat, siapa saja yang menjaga kebersihan sekolah? Ya, yang menjaga kebersihan sekolah adalah kami semua. Kami semua itu adalah guru, siswa, dan semua orang yang terlibat di sekolah. Pertanyaan kelima, apa saja yang dilakukan agar sekolah selalu bersih? Ya, buang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sekarang ingat lagi cerita tadi ya. Pada cerita tersebut terdapat kalimat ungkapan perintah. Manakah dari kelima kalimat ini yang merupakan kalimat perintah? Yang merupakan kalimat perintah adalah pada kalimat nomor 2, yaitu buanglah sampah di tempat sampah. Yang keempat, letakkan sepatu di rak sepatu. Dan kelima, jagalah kebersihan sekolah. Nah, anak-anak, kita adalah warga sekolah. Kita harus ikut menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Sekolah bersih dan rapi membuat kita nyaman belajar. Agar sekolah rapi, kita harus meletakkan peralatan-peralatan sekolah
pada tempat yang sesuai. Pajangan-pajangan kelas juga harus diletakkan dengan rapi. Masih ingatkah kamu bunyi sila Pancasila? Sekarang amati sila-sila Pancasila. Apakah kamu dapat menyebutkan bunyi sila ketiga Pancasila? Ya, bunyi sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Apakah kamu masih ingat lambang sila ketiga? Ya, lambang sila ketiga yaitu pohon beringin. Sekarang kamu dapat melihat contoh pajangan di kelas. Bentuk yang terlihat seperti bentuk apa? Ayo. Ya, bentuk daun. Nah, karya tersebut adalah karya 3 dimensi dari tanah liat. Tanah liat dicetak mengikuti bentuk wadah tertentu. Berikut urutan cara membuatnya. Pertama, siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang diinginkan. Kedua, masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. Ketiga, lepaskan tanah liat dari cetakannya. Dan keempat, keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar. Selanjutnya ada dalam proses pewarnaan. Ayo mencoba. Guru memerintahkan murid-murid untuk mengumpulkan sampah. Sampah yang dikumpulkan adalah sampah yang dapat didaur ulang. Misalnya sampah plastik, kaleng, kertas, atau kardus. Sampah-sampah tersebut mempunyai berat yang berbeda. Berat sampah dapat diukur menggunakan timbangan sederhana. Ayo mengukur berat menggunakan timbangan sederhana. Alat-alat yang diperlukan yaitu gantungan baju, kelereng, koin, kantong plastik, transparan. Sekarang siapkan alat penimbang, letakkan kedua plastik pada kedua ujung timbangan, kemudian masukkan benda-benda yang akan diukur di salah satu plastik. Masukkan kelereng dan koin hingga kedua plastik seimbang. Catatlah berapa kelereng dan koin diperlukan sampai seimbang. Sekarang ayo berlatih. Jawablah soal-soal berikut ini. Beri tanda centang pada benda yang lebih berat. Kamu dapat mencobanya pada halaman 99 sampai dengan halaman 100. Nah, anak-anak, agar kamu dapat mengetahui mana benda yang lebih berat, kamu dapat mengamatinya pada alat timbangan. Jika benda yang diisi pada kantong plastik menurun ke bawah, itu berarti benda itu yang lebih berat. Dan jika benda pada kantong plastik naik ke atas, itu berarti benda tersebut lebih ringan. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kamu dapat menentukan kalimat perintah, menyebutkan bunyi sila ketiga dan lambangnya, kemudian mengukur berat benda dengan alat ukur tidak baku dan dapat membandingkan hasil pengukuran berat benda dengan alat ukur tidak baku. Dan juga dapat mengetahui karya ekspresi 3 dimensi dari tanah liat. Selamat belajar, semoga Tuhan memberkati.
Shalom.